Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya menemani teman-teman di sini untuk ngebawain cerita dari Mas Robah Fakih. Jalan itu rumahku. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, yuk kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati misyarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Jalan itu rumahku. Ini cerita nyata dari teman saya tentang pengalaman yang menurutku lumayan horor sih. Cerita pendek, dan sebelumnya mohon maaf bila ada kesamaan nama dan tempat. Kota Salatiga tahun 2019. Ada yang masih ingat? Telolet. Suara klakson yang sedang viral ikut menandai di ponsel Amar. Diusapnya layar ponsel yang sedang trendy menggunakan pola layar untuk membukanya. Jadi nggak kamu kesini? Sebuah pesan dari Rudy. Jadi bro, ini benar lagi tak OTW, balas Amar yang langsung terlihat 2 centang biru. Oke, tak tunggu. Pesan WhatsApp dari Rudy yang baru masuk tanpa Amar balas lagi. Jaket coklat yang selalu menjadi kebanggaannya tak luput dari tubuhnya. Tas kecil pinggang serta helm SNI juga menemaninya malam ini. Setelah menutup pintu kos dan menguncinya, Amar meraih dan menuntun kuda besinya dari emperan mini ke pinggir jalan lorong yang tak begitu lebar. Pukul 9 malam, kota Salatiga masih terlihat sibuk dengan segala aktivitas penduduknya. Lampu warna-warni di kanan kiri jalan, entah dari ruko, kios maupun rumah, masih setia hidup. Amar memacu kuda besi pabrikan Jepang dengan santai. Mungkin dikarenakan jalanan ramai dengan angkot-angkot dan bis-bis jurusan Solo, Surabaya yang terlihat mengular, membuatnya ekstra hati-hati. Tiba di pintu keluar Salatiga, Amar menambah tenaga motor metiknya karena jalanan mulai banyak celah untuk menyelinap, hingga tiba di sebuah jembatan lumayan panjang. Matanya yang tertutup kaca helm bening melihat lambaian tangan. Ditekannya tombol lampu jarak jauhnya yang putih bening, hingga nampak jelas siapa yang melambaikan tangan kanan di pinggir jalan. Seorang perempuan dengan kain batik serta kebaya berdiri di pinggir jalan ujung jembatan. Rambutnya dikepang 2 ke belakang dengan wajah cantik, ditambah seulas senyum berlesung pipit. Amar menghentikan laju kuda besinya di depan sang bidadari. Terkesima Amar begitu kaca helm penghalang matanya dibuka. Mas, tolong saya, tolong antarkan saya pulang, nanti saya bayar, pinta gadis berkepang nan cantik dengan suara lembutnya. Rumah mbak mana? Tanya Amar dengan pandangan tak lepas dari paras ayu gadis di depannya. Di situ mas, jawab gadis itu menyebutkan sebuah tempat pembuatan makanan yang sudah terkenal. Oh ya mbak, kebetulan saya juga ada ke sana, jawab Amar yang. Setelah membonceng di belakang, Amar melajukan sepeda motornya dengan pelan-pelan. Bau harum yang asing menemani perjalanan Amar. Mungkin parfum keluaran baru, pikir Amar tanpa curiga sedikit pun. Selama perjalanan, mereka tampak akrab dengan obrolan-obrolan ringan, diselingi canda tawa, seolah mereka sepasang kekasih. Hingga membuat Amar lupa pada Rudy. Oh ya, kalau boleh tahu namanya juga siapa ya mbak? Dari tadi ngobrol kok gak tahu namanya, tanya Amar dengan gaya doncuanya. Oh iya, panggil saya Ningsih mas. Kalau mas siapa? Jawab gadis yang mengaku bernama Ningsih, sembari kedua tangannya memeluk pinggang Amar. Saya Amar, jawab Amar mulai gugup dengan sikap Ningsih yang mengalungkan tangannya di pinggang. Sikap manja Ningsih membuat Amar semakin terbuai hingga tanpa ia sadari keanehan perjalanannya.
Seharusnya dari tempat ia membonceng Ningsih ke tempat yang disebutkan hanya butuh waktu 20-30 menit. Namun perjalanan yang sudah Amar tempuh lebih 1 jam. Dingin ya mas? Kembali sikap manja dan genit Ningsih muncul. Iya, tapi kok kamu saya lihat kok berpakaian seperti itu dari mana? Ucap Amar yang tiba-tiba teringat akan pakaian Ningsih yang menurut Amar aneh di zaman sekarang. Oh ini, tadi habis ada acara mas sama ibu tadi. Tapi ibu pulang duluan, saya nggak bisa bawa motor sendirian. Untung ada mas, kalau tidak bisa kemalaman saya, jawab Ningsih menjelaskan. Amar yang mendengarkan sambil tangannya tetap di kemudi motornya, mulai menyadari jika ia sudah lama berkendara, tapi belum sampai di tujuan. Perasaan harusnya kita sudah sampai ya Mbak Ningsih, tapi kok kita belum juga sampai, gumam Amar. Bentar lagi kok mas kan lewat jalan lain tadi, jawab Ningsih meyakinkan Amar. Namun malah semakin membuat Amar bingung. Tak mungkin lewat jalan lain, karena ia cuma hafal jalan poros. Harum bunga melati tercium semerbak di hidung Amar. Hembusan angin malam itu tampak berbeda dari malam-malam biasanya. Dan tempat sekitar yang ia lewati pun tampak berbeda, setahu Amar. Hembusan-hembusan layaknya dengusan Amar rasakan di leher dan tengkuknya, membuatnya merinding. Di depan itu mas, belok kiri ya, ucap Ningsih mengarahkan, yang dijawab anggukan oleh Amar. Sampai di tikungan yang ditunjukkan Ningsih, Amar membelokkan motornya dan matanya melihat sebuah rumah berdinding papan dengan pilar-pilar dari kayu pilihan. Terlihat dari bentuknya yang kokoh, ukiran-ukiran di tiap sudut pilar dan pintu membuat rumah motif kasepuhan itu tampak indah, dengan tambahan lampu hias gantung juga dari kayu ukir yang bercorak khas keraton, yang membuat tempat itu seperti rumah joglo masa lalu. Tak hanya itu, keanehan yang Amar rasakan saat Ningsih turun. Ningsih disambut oleh beberapa perempuan setengah baya yang kesemuanya memakai kain sebatas dada atas dan suara kidung-kidung Jawa masa lalu. Amar merasa seolah dalam kehidupan masa kerajaan. Monggo mas, ucap salah satu perempuan yang berpakaian sama dengan lainnya, begitu lembut dan sopan, dengan ibu jari sebagai penunjuk mempersilahkan. Oh iya bu, jawab Amar yang masih diliputi rasa heran dan bingung. Aroma wangian menyeruak tatkala kaki Amar melangkah di lantai kayu yang begitu halus. Entah siapa perajinya yang bisa begitu sempurna, pikir Amar. Amar yang seperti dihipnotis menurut saja saat ia diarahkan ke suatu tempat yang terdapat banyak tanaman bunga. Amar melihat seperti Ningsih yang sedang duduk melepas kepangan rambutnya dengan seorang perempuan tua. Kontras dengan Ningsih, wanita tua yang bersama Ningsih berpakaian compang-camping, kain putih batik bergaris hitam yang hanya serampangan, berkebaya hitam, berenda, dan rambut putihnya yang acak-acakan. Wanita tua itu sedang menyisir rambut Ningsih yang baru saja melepas kepangannya. Bau anyir dan bangkai tiba-tiba tercium Amar dengan sangat pekat saat rambut Ningsih tergerai, membuat mual perut, namun Amar menahannya. Kemarilah, perintah Ningsih pada Amar. Namun Amar merasa aneh dengan suara Ningsih yang berbeda. Amar kini benar-benar merasa tak nyaman. Ia semakin menyadari hal ganjil saat ia mendekat. Bau bangkai serta anyir berasal dari belakang rambut Ningsih. Pucat wajah Amar seketika. Keringat mulai menetes dari keningnya. Tubuhnya gemetar saat mata Amar dengan jelas melihat wajah wanita tua di belakang Ningsih. Luka-luka bekas sayatan, ia meneteskan lendir dengan bau anyir bercampur busuk. Mata sebelah kiri putih tanpa ada hitam setitik pun, membuat siapapun yang melihatnya akan ketakutan, tak terkecuali Amar. Kulit kepala yang terkelupas seperti rambut yang dicabut paksa, meninggalkan luka yang menganga botak dan berlendir. Wanita tua itu
menyeringai, menatap Ammar yang gemetar ketakutan. "Apa kamu takut?" ucap Ningsih tanpa menoleh ke Ammar. Ia begitu asyik memainkan kancing kebayanya, sedang wanita tua berwajah menyeramkan terus menyeringai. Dengan tangan kembali menyisir rambut Ningsih, Ammar yang ketakutan mencoba membaca doa yang ia hafal. Namun pikirannya kalut, ngeblank, ia tak dapat berkonsentrasi. Jantungnya semakin berdegup, tak beraturan. Nafasnya tersengal-sengal, menahan rasa takutnya. Siapa kalian sebenarnya?" tanya Ammar dengan sisa-sisa keberaniannya. Bukan jawaban yang Ammar dengar, tapi suara tertawa nyaring khas sosok hantu wanita. Bagai ditindih batu besar, tubuh Ammar benar-benar tak mampu untuk beranjak dari tempat itu. "Kamu tak mengenalinya? Kamu tak ingat kesalahanmu?" Ammar semakin ketakutan. Bukan hanya suara Ningsih yang berubah, tapi juga wajahnya. Kini di hadapannya bukan lagi Ningsih yang cantik rupawan, namun wajah keriput dengan mulut lebar, memamerkan giginya yang hitam, matanya hitam sampai ke kulit luar. Kembali tawa Ningsih menggema dengan mata menatap tajam kepada Ammar. "Kamu ingat baik-baik apa yang kamu lakukan padanya?" ucap Ningsih dengan jari menuju ke arah sesosok yang duduk di salah satu pilar. Sosok itu kemudian bangkit dan mendekati Ammar dan Ningsih dengan kaki pincang sebelah. Sosok wanita berwajah biasa, namun berpakaian sama seperti wanita zaman dahulu. "Kamu lihat dia, kamu ingat baik-baik wajahnya." Dengan mulut lebar dan mata hitamnya, sosok Ningsih menarik dan mendekatkan wajah sosok pincang itu kepada Ammar. Terkejut bukan main Ammar ketika ia amati jelas wajah itu. Ingatannya kembali pada kejadian 3 malam yang lalu, di mana saat pulang dari Simpang 5 pukul 2 dini hari. Malam itu, karena gerimis dan waktu juga hampir pagi, Ammar yang pulang dari acara di Simpang 5 membawa kendaraannya dengan kencang. Dia yang hanya sendiri tanpa beban membuat sepeda motornya ringan saat melewati jalan raya, tepat di pintu gerbang sebuah pabrik pembuatan roti. Tanpa sengaja, Ammar menyenggol seseorang yang menyeberang secara tiba-tiba. Ammar yang kaget dan sempat oleng, namun beruntung ia bisa bertahan. Kemudian, Ammar menghentikan laju motornya dan menepi di sisi kiri. Ammar melihat seorang perempuan setengah baya berjalan dengan pincang ke tepi sebelah kanan. Nampak jelas sekali wajah marahnya ketika tatapan Ammar bertemu tatapan mata perempuan itu. Ammar ingin meminta maaf, namun saat Ammar berniat menghampirinya, perempuan itu hilang setelah beberapa mobil menghalangi pandangannya. Dan kini, sosok perempuan itu ada di hadapan yang berjarak beberapa jengkal saja. Semakin menggigil tubuh Ammar melihat tatapan yang menusuk dan senyum sinis dari perempuan yang ia senggol dengan motornya. Ammar terduduk saat Ningsih mendekatinya. Ia tak kuat melihat wajah-wajah menyeramkan yang kini ada di hadapannya. "Asal kamu tahu, jalan itu rumahku, jalan itu milikku, milik kami." Ya, suara Ningsih yang menyeramkan sama dengan wajahnya terdengar. Ammar benar-benar tak berkutik. Lututnya serasa tak bertulang lagi. Otot-otot di tubuhnya seolah putus. Mendadak tempat itu ramai. Sosok-sosok berpakaian hitam bermunculan dengan bentuk atau wajah yang berbeda-beda, namun sama-sama menyeramkan. "Ku bisa membunuhmu sekarang, tapi karena aku sudah janji akan membayarmu, maka bayaranmu adalah ampunan dariku. Namun aku akan tetap akan memberi pelajaran." Hardik sosok Ningsih dengan pandangan yang sinis. Malam semakin larut. Entah berapa lama Ammar terdiam kaku dalam ketakutannya. Bahkan ia pasrah jika malam itu harus mati. Suara kidung kembali bersenandung. Suara lembut yang memanjakan telinga siapa saja yang mendengarnya. Suara yang membuat Ammar teringat wajah ibunya, ayahnya, serta adik-adiknya. Allahu Akbar.
Amar bangkit dan memaksakan kakinya untuk berlari. Amar menerobos sosok-sosok berpakaian hitam yang berlalu lalang. Ia tak tahu mendapat keberanian dan kekuatan dari mana. Tak ada yang mengejar Amar. Namun, suara tawa Ningsih terus membayangi seperti membuntuti. Amar tak peduli lagi dengan apapun yang ada di depannya maupun yang didengar. Setelah lama berlari dan cukup melelahkan, namun betapa terkejutnya Amar. Ternyata, ia hanya berkutat di tempat yang sama. Amar tersungkur dan menangis lirih. Hampir saja ia putus asa ketika setitik harapan muncul dalam benaknya. Amar seperti mengingat sesuatu. Amar duduk diam dalam kepasrahan. Matanya terpejam. Meski tubuhnya lunglai bermandikan keringat, namun ia tetap ingin keluar. Setelah beberapa menit, Amar membuka matanya dan harapan serta semangatnya muncul kembali. Ia bangkit dan berlari kembali mendekati sebuah cahaya yang ia lihat. Suara tawa dan ratusan pasang mata terus mengikutinya hingga ia melihat sepeda motornya kembali. Dengan wajah pucat dan tangan yang gemetaran, Amar coba menstarter motornya. Wajah sumringah ketika ia berhasil menghidupkan motor metiknya. Ia dengan gugup dan buru-buru ingin segera meninggalkan tempat asing yang sangat menakutkan baginya. Baru beberapa motornya berjalan, tiba-tiba bruk! Amar terguling. Kepalanya pusing dan berat, tapi matanya sempat melihat kerlipan lampu-lampu dan telinganya mendengar deru mesin-mesin kendaraan. Amar tersadar dengan tubuh tergeletak di tepi jalan. Matanya pertama kali melihat dua orang berseragam yang mengangkat tubuhnya. Namun kembali matanya berkunang-kunang hingga ia benar-benar tak ingat apa-apa lagi. Amar kembali sadar setelah tubuhnya terbaring di ranjang yang tak asing. Dengan selang kecil di tangannya, tubuhnya ngilu. Kepalanya terasa berat, banyak rasa perih di sekitar kaki dan tangannya. "Woi, sudah sadar toh? Alhamdulillah." Amar mendengar suara yang hampir setiap hari ia dengar. Ia menoleh dan melihat Rudy dan beberapa temannya berjalan masuk mendekatinya. "Gimana ceritanya kamu ini? Kok bisa-bisanya masuk ke tempat situ? Dan motormu nabrak pagar lagi?" ucap Rudy dengan wajah heran. Amar terdiam. Ia mengingat-ingat kembali apa yang ia alami. Kejadian yang membuatnya kini terbaring. Kejadian yang tak akan ia lupakan dalam sejarah hidupnya. Dan kejadian yang ingin Amar jadikan pertama kali dan terakhir kalinya. Amar menceritakan semua yang ia alami pelan-pelan. Rudy dan temannya mendengarkan dengan seksama. Ada salah satu kalimat Amar yang membuat Rudy dan teman-temannya merinding ngeri. "Jalan itu rumahku. Di mana jalan itu hampir setiap hari mereka lalui." Setelah 3 hari Amar dirawat, ia diperbolehkan pulang. Namun, kaki kanan Amar mengalami retak tulang dan butuh beberapa bulan atau tahun untuk memulihkannya. Suatu sore, Rudy datang berkunjung menjenguk Amar dengan seorang laki-laki umur 50-an dengan baju batik kuning, celana dasar hitam, dan berkopiah lipat putih. Laki-laki itu sengaja Rudy bawa untuk memijat kaki Amar plus memeriksa kondisi Amar. Karena laki-laki itu tahu apa dan siapa yang Amar temui. "Wanita yang kamu sebut Ningsih adalah Waranggono. Ia asli penduduk setempat di zaman kerajaan. Dan perempuan-perempuan serta siapapun yang kamu lihat adalah pengasuh dan abdinya dulu. Memang disitulah rumahnya. Karena dulu jalan itu adalah sebuah kuburan," ucap laki-laki tua saat itu menjelaskan. Setelah mendengar cerita Amar, laki-laki tua itu pun kembali menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ia dan orang tuanya dulu tahu, serta tentang siapa sosok Waranggono. Selesai. Ya, sampai di sini dulu ya. Mas Masrullah menuliskan kisahnya. Dan saya pamit dulu diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang udah komen. Belum sempat balas satu-satu ya teman-teman ya. Pokoknya makasih banget. Dan apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Nurul Fakih ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.